Shalom dan selamat siang saudara-saudaraku seiman di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Pada siang hari ini saya ingin bersaksi tentang perjalanan hidup saya. Namun sebelum saya bersaksi lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Yoktan, asal Kupang, Amerasi. Sejak kecil saya menganut agama Kristen Protestan, dan pada tahun 1991, tepatnya di bulan Agustus, saya mendapatkan pekerjaan di Kementerian Hukum dan HAM, yaitu di lembaga pemasyarakatan. Dan pada tanggal 10 Juli 1992 saya ditempatkan di lembaga pemasyarakatan kelas 2 BND sebagai penjaga narapidana. Pada waktu itu saya melaksanakan tugas dibimbing oleh para senior, dan pada saat itu proses pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan LD masih menganut sistem kepenjaraan. Jadi semua proses pembinaan dilakukan dengan sering dilakukan dengan kekerasan ketika warga binaan itu melakukan kesalahan atau pelanggaran di dalam lapas. Dari situ saya terbentuk dengan kebiasaan dan proses pembinaan itu sehingga terbawa terus sehingga tahun 2005. Dan pada tahun 1995 saya menikah, dan dalam pernikahan kami dikaruniai 4 orang anak, yaitu 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Di saat saya melakukan proses pembinaan di dalam lapas, di saat itu juga anak saya sering sakit, mengalami sakit, dan terus menerus. Dan suatu saat saya berpikir bahwa ini penyakit ini nih, itu pasti ada alasannya, sehingga kita berdoa bersama istri dan besoknya anak sembuh. Tapi saya belum pernah terpikirkan bahwa tindakan yang sering saya lakukan di dalam lapas itu mengakibatkan anak saya sakit. Akhirnya suatu saat saya berpikir sampai ke situ, ke kebiasaan ini. Akhirnya saya ingin bertobat dan kita bawa dalam doa. Namun 1 bulan 2 bulan kumat lagi, akhirnya terus menerus. Tapi anak saya juga begitu, sakit sembuh, sakit sembuh, hingga pada tahun 2005 saya betul-betul ingin mau bertobat dari kebiasaan itu. Akhirnya kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan untuk saya benar-benar bertobat. Karena pada saat itu, pada tahun 2015, anak saya yang pertama sudah mulai masuk SD, dan dari saat itu saya bertobat, dan anak kami ini sudah tidak sakit-sakitan lagi. Akhirnya pada tahun yang itu juga saya mulai berjanji dan istri dan anak-anak bahwa Bapak mulai saat ini tidak mau melakukan tindakan kekerasan lagi terhadap warga binaan, karena saya benar-benar sudah bertobat. Sejak tahun 2005 benar-benar saya sudah bertobat dan tidak melakukan tindakan kekerasan lagi terhadap narapidana. Dan tahun 2008 saya bermimpi lagi bahwa Tuhan Yesus datang ke rumah kami. Pada suatu malam saya bermimpi bahwa Tuhan datang ke rumah kami. Di saat itu juga saya di dalam mimpi sudah bersiap-siap dan
bangun menunggu Tuhan Yesus di ruang tamu. Tidak lama kemudian angin kencang datang. Ketika itu juga pintu terbuka sendiri. Nah, lalu saya bangun dan berdiri tunggu di ruang tamu. Sekitar 5 menit, Tuhan juga belum datang. Akhirnya saya tutup pintu, kembali duduk lagi. Pada kali yang ketiga, angin kencang datang lagi dan pintu tuh langsung terbuka. Tidak lama kemudian Tuhan Yesus benar-benar datang dan wujudnya seperti manusia. Persis seperti film yang saya pernah nonton di saat waktu saya masih SMP kelas 3. Waktu itu Tuhan Yesus memakai jubah putih, menutup kepala dan jubah yang putih kilat, bersih kilat. Begitu masuk, saya jabat tangan, tapi Tuhan Yesus tidak berkata apa-apa dengan saya. Hanya saya mengatakan bahwa di belakang ada yang sakit. Selanjutnya Tuhan Yesus melangkahkan kaki ke belakang dan hilang di situ. Setelah itu saya kaget dan setelah saya bangun, sambil berpikir bahwa ini seperti bukan mimpi, tapi Tuhan Yesus benar-benar datang. Dari situ saya merasa bersyukur dan bahagia karena sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Akhirnya pada tahun 2014 ketika anak kami masuk kuliah ambil kebidanan, pada waktu itu saya dengan mamanya berpikir bahwa nanti setelah anak kami selesai kuliah di kebidanan, dia bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus untuk masa depannya. Pada awal perkuliahan saya bermimpi lagi 2014 bahwa saya bersama anak saya kami berjalan di jalan. Di tengah jalan bertemu dengan seorang ibu dan ibu itu memberikan suatu benda sebesar bola pingpong ke anak saya. Begitu anak saya menggenggam benda itu, tiba-tiba mengeluarkan cahaya putih lurus terus ke langit dan berkilau. Tapi yang anehnya ibu itu sudah tidak ada lagi di situ. Dan seketika itu juga anak saya ikut terangkat dengan cahaya putih yang lurus terus ke langit dan hilang di langit. Setelah itu saya mulai berpikir dalam keadaan panik dan sedih karena sudah kehilangan anak saya. Dari situ saya berpikir untuk mencari jalan bagaimana supaya bisa bertemu lagi dengan anak saya. Tidak lama kemudian saya juga ikut terangkat, langsung terangkat begitu saja, bisa sampai ke langit. Dan begitu sampai di langit, bukannya ketemu dengan langit, tapi bertemu dengan satu padang yang cukup luas dan penuh dengan salju. Di sana saya cari anak saya di situ. Setelah saya cari-cari di sana banyak orang, ada yang berkelompok-kelompok sesuai umur, ada yang setengah tua, ada yang muda. Cari-cari di sekitar situ, ketemu dengan anak saya di satu kelompok yang seumuran, yang mereka sementara menyanyi puji-pujian kepada Tuhan. Lalu saya mengajak anak saya untuk kembali ke bumi, tapi awalnya dia tetap bersikeras untuk tidak pulang ke bumi. Dia mau tinggal terus di sana. Namun saya terus membujuk dan dengan segala macam cara, akhirnya dia mau pulang, tapi dalam keadaan terpaksa. Setelah sampai mau pulang ke bumi, berpikir lagi mau jalan ikut mana. Seketika itu juga ada sebuah tangga, dia langsung terbentang dari atas, dari tempat yang saya dapat di atas langit itu, langsung turun ke bumi. Jadi kami berdua turun ikut tangga itu sampai ke bumi. Begitu injak di tanah, anak saya bukannya mau ikut saya pulang, tapi dia jalan sendiri ikut dia punya mau. Dari situ di dalam mimpi saya berpikir bahwa walaupun dia tidak ikut pulang dengan saya, tapi saya bersyukur karena dia sudah sampai di bumi. Satu saat pasti kami masih bertemu. Akhirnya saya kaget dan besoknya saya berpikir bahwa ini
mungkin ada rezeki untuk anak saya di dalam perkuliahan. Nah, kami tidak menyangka bahwa setelah dia kuliah dan selesai, kami mengajak mau pulang ke Ende, dia tidak mau karena dia sebelum wisuda dia sudah bergabung di dalam satu persekutuan doa dan sebagai penginjil di situ. Kebetulan di tempat persekutuan doa itu punya klinik dan di situ dia dikasih tugas untuk melayani di klinik dan melayani di penginjilan sampai sekarang. Dia tetap bertahan di Kupang sebagai penginjil dan melayani kesehatan di klinik itu. Tapi kami bersyukur karena walaupun dia tidak mendapat pekerjaan sebagai tugas medis, tapi dia mendekatkan diri kepada Tuhan lewat penginjilan. Itu kami juga sangat bersyukur. Nah, itu merupakan panggilannya dia. Oleh karena itu kami terus mendoakan agar dia terus sehat dan terus melanjutkan penginjilan. Pada tahun yang sama, tahun 2014, sekitar bulan Juli, saya bermimpi lagi bahwa saya dapat panggilan dari kantor Kementerian Hukum dan HAM di provinsi untuk mengikuti kegiatan selama 3 hari. Nah, di saat saya ikut kegiatan itu, setelah selesai, saya terus ke kampung dan bertemu dengan adik-adik bersama orang tua di kampung. Saat itu dari Kupang saya bawa air 1 botol, begitu sampai di rumah, begitu duduk, air itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya putih bersih, lurus terus ke atas. Sehingga semua adik-adik dan keluarga dan bapak di situ mereka kaget melihat cahaya itu. Tapi setelah reda, saya mengatakan bahwa tidak usah kaget karena air ini air berkah. Jadi kita harus bagi dan minum bersama. Dan di dalam mimpi itu air itu kita bagi untuk semua orang yang di dalam rumah itu. Tapi kita setelah minum semua, air itu tidak habis, masih ada sisa. Nah, dari situ saya kaget. Besoknya saya berpikir bahwa ini pasti dapat berkat lagi. Tidak terpikirkan bahwa bulan Agustus juga saya pada tahun yang sama saya dipanggil untuk mengikuti kegiatan di Kanwil itu selama 3 hari. Jadi setelah selesai mengikuti kegiatan itu, saya ambil waktu 1 hari terus ke kampung. Di dalam melaksanakan perjalanan ke kampung, saya beli air 2 botol untuk minum di sepanjang jalan. Namun air 1 botol saya habiskan, sedangkan yang satunya sisa masih utuh dan saya bawa sampai di kampung, sampai di rumah. Setelah tiba di rumah, adik-adik dan semua keluarga sudah menunggu saya di situ bersama bapak. Ketika saya masuk dalam rumah, saya ceritakan mimpi yang saya pernah mimpi bahwa datang bertemu dengan mereka dan bawa air 1 botol dan air itu mengeluarkan cahaya. Akhirnya saya minta bapak untuk doa, lalu kita bagi di air dan kita minum bersama. Dan dari situ saya belum tahu jawabannya, namun pada tahun 2015-16 usaha adik-adik saya yang di kampung sudah mulai ada perubahan, sampai mereka ada yang sudah bangun rumah yang bagus. Dan tadinya adik saya sendiri yang berusaha untuk berbisnis, jualan sapi, akhirnya mengajak kakaknya lagi untuk bersama-sama dan mereka sama-sama berusaha. Dan sampai saat ini sekarang mereka sudah maju semua. Dan pada tahun 2019, tahun lalu saya pergi ke kampung bertemu dengan mereka dan kita berkumpul dan buat satu doa syukur karena semua usaha mereka sudah sukses.
Akhirnya pada tahun ini bulan Maret, bulan September, tanggal 3 September ini saya bermimpi lagi bahwa saya pergi ke kampung bertemu dengan adik-adik dan semua keluarga di rumah di Bapak. Kami berbicara tentang sumur. Nah, namun di akhir mimpi itu saya melihat bahwa adik saya yang nomor 4 ini ada macam mengalami satu musibah gitu. Jadi besoknya tanggal 4 saya telepon mereka dan mereka berkumpul di rumah orang tua. Nah, saya pimpin doa dari Ende untuk minta pertolongan Tuhan untuk menjauhkan semua musibah jika ada musibah terjadi sesuai mimpi yang saya lihat. Nah, tidak menyangka bahwa pada tanggal 8 Agustus September petugas dari PU Provinsi membawa peralatan untuk melakukan pengeboran air di kampung. Itu di lokasi, di kita punya lokasi. Nah, pada malamnya tanggal 8 adik saya menelpon saya menyampaikan bahwa ada petugas dari PU Provinsi yaitu P2AT setelah turun ke kampung untuk melakukan pengeboran air. Dari situ saya menyimpulkan bahwa mimpi yang pada tanggal 3 September ini sudah terjawab. Itu air itu nanti menjadi berkat untuk kita semua di kampung, karena sejak kami masih kecil kami kesulitan air di kampung, dan pada tahun ini memang Tuhan memberikan berkat lewat air, dan air itu bukan di tempat lain tapi di lokasi kita sendiri. Akhirnya pada tanggal 20 September adik saya menelpon lagi bahwa air yang mereka bawa itu sudah dapat dan airnya cukup besar. Akhirnya mereka uji coba dari hari Minggu sore tanggal 20 hingga tanggal 21 sore airnya masih mengalir. Hampir semua masyarakat dengan senang mengambil air dari situ. Dari situ malamnya itu saya minta adik-adik semua dan bapak kami doa syukur lagi karena airnya sudah dapat. Dari situ kami merasa bahagia bahwa walaupun kami tidak punya sesuatu tapi bisa berbagi dan sesama hanya lewat air yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kiranya kesaksian saya menjadi berkat untuk sesama seiman atau untuk sesama keluarga maupun orang lain yang mendengarkan kesaksian saya. Dan mungkin cukup sekian dulu. Kalau memang ada yang kurang jelas, kita nanti tanya jawab di sesi berikutnya. Sekian dan terima kasih.